Sebelum lanjut nonton video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik juga loncengnya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum, halo bunda sahabat baking, kembali lagi dengan saya di channel Aneka Baking Online. Dalam video kali ini saya akan membeberkan ya cara membuat puding cake Madonna. Puding yang biasanya tuh ada di tempat-tempat resepsi ya, atau puding yang suka ada di snack box. Nah, yang mau tahu cara buatnya jangan kemana-mana ya, saksikan terus videonya. Baik bunda, kita lanjut ke cara pembuatan ya. Yang pertama kita buat itu membuat cake-nya, dan baru kemudian nanti pudingnya ya. Jadi bahan cake-nya itu ada tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, kemudian ada gula putih, ada telur, dan ini telur menggunakan 3 kuning telur dan 1 putih telur, atau 2 kuning telur, 1 telur utuh. Jadi intinya kuningnya itu 3, putihnya 1. Kemudian ada vanili, boleh menggunakan vanili cair atau vanili bubuk. Dan ini ada susu cair, boleh diganti menggunakan air atau menggunakan santan dengan takaran sama. Ada minyak goreng, dan ini bahan untuk membuat puding busanya ya, dan puding originalnya. Yang pertama kita buat cake-nya dulu. Masukkan telur, kemudian gula putih. Untuk takaran resep ya ada di deskripsi ya, bisa dibaca. Dan ini SP 1 sendok teh, setengah sendok teh aja cukup. Di mixer sampai mengembang kental berjejak. Baik bunda, ini sudah mengembang kental berjejak ya. Jadi artinya ini udah selesai pengocokannya. Kemudian lanjut menambahkan bahan kering ya. Ini wajib diayak, untuk bahan kering itu wajib diayak. Pengadukannya bisa menggunakan spatula atau diaduk dengan mixer. Kalau misalkan mau menggunakan mixer, gunakan kecepatan rendah, paling rendah, supaya nanti hasil cake itu nggak bantet. Dikocok hanya sampai tercampur aja sebentar, nggak lama ya. Kemudian tambahkan susu cairnya. Penambahan susu cair bertahap. Nah, ini sudah tercampur, tapi belum tercampur rata. Ini hanya sampai tercampur ya. Kemudian bisa dibantu menggunakan spatula. Dan terakhir tambahkan minyak goreng. Kemudian vanili ya, boleh bubuk, boleh yang cair, secukupnya. Aku menggunakan setengah sendok teh kurang lebih. Diaduk dengan teknik aduk balik sampai benar-benar tercampur. Ini sudah tercampur. Kemudian siapkan loyang. Ini saya gunakan loyang 20 x 20. Kemudian bawahnya dialas dengan kertas roti atau kertas baking. Kalau misalkan menggunakan kertas roti, ini permukaan kertas wajib dioles dengan minyak atau margarin. Tapi karena ini menggunakannya kertas baking, jadi nggak perlu ya. Langsung aja dituang. Nah, kemudian dihentak ya, dan siap dikukus. Dikukus kurang lebih 15-20 menit dengan api sedang cenderung kecil, supaya hasilnya tidak bergelombang. Baik bunda, kita lihat ya, setelah 20 menit dikukus, kemudian
untuk melihat kematangannya bisa dengan cara tes tusuk ya, seperti ini. Nah, kalau ditusuk tidak ada meninggalkan bekas di lidi, itu tandanya sudah matang. Angkat dan dikeluarkan dulu. Nah, ini hasilnya. Disisihkan ya. Lanjut kita ke pembuatan puding busa. Baik Bunda, lanjut ke cara pembuatan puding busa ya. Jadi tahap kedua membuat puding busa. Ini bahannya itu ada agar-agar. Jadi untuk warna bebas, gula putih, kemudian susu cair, dan ini bisa digantikan dengan santan atau air putih biasa. Dan ini 2 butir ya putih telur. Ini dihasilkan dari telur yang pertama yang sisa dibuat untuk cake ya. Nah, pertama masak dulu agar-agarnya. Susu cairnya diaduk dulu. Baru kemudian dinyalakan apinya, dimasak sampai mendidih. Baik Bunda, sambil menunggu pudingnya ini mendidih ya, kita siap membuat busanya. Nah, busanya itu terbentuk dari putih telur. Ini putih telurnya dulu ya, dikocok sampai mengembang, sampai setengah mengembang. Baru kemudian nanti tambahkan sedikit-sedikit gula putih dengan kecepatan tinggi ya memixernya. Jangan lupa untuk cairan pudingnya sambil diaduk terus ya. Nah, setelah seperti ini, kocokan putih telurnya sudah berbusa, kemudian tambahkan sedikit-sedikit gula putih ya. Jadi ada resep tuh gula putihnya 2 sendok makan kurang lebih, untuk dimixer bersama putih telur. Dimixer lagi. Nah Bunda, ini sudah selesai, putih telurnya udah dikocok ya. Tandanya selesai yaitu ketika dibalik tidak tumpah. Jadi ini dibalik dia nggak tumpah. Nah ini tandanya udah jadi. Nah, cairan agar-agar dalam kondisi panas langsung dituang ke kocokan putih telur. Kemudian dimixer cepat ya, dengan kecepatan rendah. Oke. Lanjut, kembalikan cake-nya ke dalam loyang yang tadi ya setelah cake-nya dingin. Dan siap ditambahkan cairan ini ya, cairan puding busa. Jadi ini harus gerak cepat ketika menambahkan ini. Kan ini cepet banget bekunya. Jadi jangan lupa diaduk dulu sampai benar-benar tercampur. Tidak ada warna lain ya yang tidak tercampur. Pastikan ketika mencampur ke dalam kocokan putih telur, pudingnya itu benar-benar panas. Langsung aja dituang, ratakan ya dengan cara digoyang-goyang. Jadi jangan pakai spatula untuk meratakannya supaya hasil permukaannya rata dan mulus. Siap, dinginkan, baru lanjut ke pembuatan puding biasa ya, puding beningnya. Baik Bunda, sekarang lanjut ke proses ketiga ya, pembuatan puding. Jadi ini susu cair, ini juga bisa digantikan ya dengan santan atau dengan air putih, itu sesuai selera. Gula putih untuk rasa ya itu disesuaikan selera, bisa manis atau bisa kurang. Nah, kemudian ini juga agar-agar ya, agar-agar bubuk. Nah, saya masih menggunakan yang warna merah, warna pink jadinya nih. Tapi ini nanti ditambah sedikit pewarna untuk menjadikannya itu lebih terang warnanya, karena tadi puding busanya itu sudah berwarna pink.
Tambahkan 3 tetes. Aduk dulu. Nah, nyalakan apinya dan masak sampai mendidih. Bunda, ini sudah mendidih ya. Matikan kompornya, kemudian siap ditambahkan ke atas puding busa tadi ya. Jangan lupa puding busanya ditusuk-tusuk. Cairan puding dimasukkan dalam kondisi panas ya. Tuang pelan-pelan di atas puding busa. Ini udah selesai. Kalau misalkan banyak gelembung ya seperti ini bisa dipecahin menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate supaya nanti hasil airnya itu cantik. Nah Bunda, ini puding cake Madonnanya ya sudah didinginkan dan ini sudah benar-benar dingin. Jadi ketika mau mengeluarkan dari loyang, pastikan puding itu sudah benar-benar dingin. Nah sekarang kita keluarkan ya. Seperti ini hasilnya. Nah ini bisa dipotong tuh menjadi beberapa bagian ya. Saya motongnya seperti ini. Nah dari satu bagian puding cake Madonna ini bisa dipotong lagi menjadi 6 bagian. Nah ini dia satu resep puding Madonna cake ini bisa menghasilkan 36 potong. Nah Bunda, itu tadi ya cara membuat puding cake Madonna. Jadi buatnya mudah banget bukan? Nah jangan lupa dipraktekkan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ketika pembuatan tadi, atau mohon maaf juga kalau ada bahan-bahan yang tidak sempat disebutkan. Jadi untuk resep yang lengkapnya ada di deskripsi ya. Terima kasih buat Bunda yang sudah menonton. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.